putus. Ini untuk membantu kita. Jangan lupa ya, subscribe. Pembuatan pola pet anak. Siapkan kardus bekas, kemudian ukur 5 cm dari sini dan juga atasnya juga sama 5 cm. Kemudian kita tarik garis. Dan untuk ukuran ini 20,5 cm atau bisa dipakai 20 cm. Kemudian ini aku pakai 6 cm untuk membantu. Sorry aku nggak tulis itu, aku lupa. Jadi nah ini fungsinya yang 6 cm tadi untuk membantu membuat garis ini, membantu buat garis lengkungan. Nah seperti itu ya, seperti di gambar ini ya. Jadi buat kalian yang pengen buat mal, yang ingin buat mal ini biar bisa bertahan dan juga bisa dipakai berkali-kali, bikinnya dari kardus aja, kardus bekas yang masih bagus dan juga tebal ya. Kemudian kita akan gunting. Nah seperti ini. Setelah pemotongan selesai, kita siapkan busa angin. Ini aku belinya 1 meter cuma Rp18.000 aja, jadi sangat murah. Kemudian kita akan lipat jadi 2. Berhubung tadi kita bikin polanya itu setengah aja, jadi ini aku lipat jadi 2 ya. Kelebihan dari mal ini, kita bisa gampang banget buat gambar ke spons ataupun ke busa angin ini. Jadi sangat membantu sekali. Dan untuk pemotongan busa ini nggak usah dikasih kampu 1 cm karena ini untuk di dalam. Kecuali nanti kalau pas pada kainnya itu akan diberikan kampu 1 cm untuk penjahitannya. Siapkan kainnya, kemudian kita lipat menjadi 2 seperti itu ya. Kemudian kita siapkan polanya. Berhubung kita bikin polanya itu cuma separuh, jadi kita lipat lagi jadi 2 lagi seperti ini. Kemudian baru kita bisa tempelkan polanya di atas kain. Sebelumnya dirapikan dulu. Nah jadi seperti ini ya. Setelah rapi, baru kita akan menggunting. Nah, proses pengguntingan ini kalau kesulitan bisa dipakein jarum pentul. Jadi digambar dulu polanya, kemudian kita kasih jarum pentul. Kasih jarum pentulnya pada kainnya ya. Kemudian dipotong. Nah, ini hasil setelah kita melakukan pemotongan. Kemudian kita akan ambil sponnya dan ditaruh di atas, kemudian kita kasih jarum pentul. Untuk penjarumannya bisa dimulai dari tengah dulu, kemudian ke sisi kanan dan kiri. Untuk pembuatan pola jilbabnya ini, kita akan garis 85 sisi atas, kemudian sisi lipatan bagian muka 75 cm. Jadi yang atas itu 85 itu bagian lipatan ya. Terus yang 75 cm itu bagian muka atau wajah. Kemudian kita akan menggunakan garis bantu 30 cm dan ke atasnya 40 cm. Nah, ini adalah garis bantu, garis titik-titik ini adalah garis bantu. Nah, yang di atas 40 cm, yang di bawah 30 cm. Fungsinya buat membantu buat garis ini, buat polanya ini maksudnya.
Jadi ini fungsinya buat gambar polanya. Nah, jadi seperti ini. Kalau nggak ada garis bantunya, kita susah ya. Susah bikin polanya nanti. Nah, jadi seperti ini. Ini kalian bisa bikin polanya nanti ada kardus bekas juga bisa. Atau kalau enggak bisa langsung ke kainnya juga bisa. Terserah lah yang mana yang enak. Kemudian aku akan ukur dari atas nanti ini sampai ke bawah ini 25 cm. Ini adalah bagian dagu, jadi bagian kepala. Jadi bagian atas kepala sampai dengan dagu. Bagian wajah ya intinya. Ini tips buat kalian kalau mau jahitnya ini dari sini aja dulu, dari atas dulu. Biasanya kan ada yang belindut-belindut gitu jahitannya. Jadi bikinnya itu jahitnya tipsnya dari atas dulu. Kita jahit dan jahitnya itu besar-besar aja jaraknya. Nah, ini tips buat kalian ya, biar nanti hasilnya nggak belindut-belindut waktu pengebosan. Pengebosan tuh jahitan kecil-kecil itu loh. Selesai penjahitan atas, barulah kita jahit kecil-kecil yang bagian ini. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya jahitan atas dulu itu untuk mempermudah proses penjahitan pada tepian seperti ini. Jadi hasilnya nanti bisa rapi, tidak belindut-belindut gitu. Dan untuk jahit ininya nggak usah ragu untuk pinjak pedalnya. Jadi nggak usah ragu, langsung di gitu aja. Kalau berjalannya sedikit-sedikit malah nanti ini bengkong-bengkong hasilnya itu jahitannya. Jadi langsung diinjak aja gasnya, langsung gitu. Dan untuk sisa jahitan ini, jahitan benangnya kita ambilin, kemudian yang benang untuk membantu jahit yang bagian atas kita ambil juga, jadi dijepui. Kalau udah selesai kita pindah ke jilbab. Ini pola jilbabnya, kain ujungnya kita potong, kemudian untuk menyatukan pet sama jilbabnya. Jadi kita pakai gunting ujung tadi itu untuk tanda. Nah, seperti ini biar pas ke tengahnya gitu.
Kemudian kita sematkan jarum pentul untuk membantu jahit. Setelah itu kita jahit padnya yang udah di jarum pentul tadi, kita jahit dari ujung, kemudian ini sampai ke tengah, sampai ke ujung lagi. Seperti ini ya. Pokoknya jahitnya itu jangan sampai ragu. Kemudian sambil diraba, itu posisi sponnya kan pasti terasa tuh, gerenjel gitu loh. Nah, seperti itu. Ini aku jahitnya aku balik sih soalnya. Jadi nggak kelihatan jahitannya. Nah, udah selesai. Setelah kita jahit, baru kita obras untuk bagian samping, bagian lipatan, bukan lipatan, bagian muka ini ya, masih tetap muka. Yang dari bawah kita obras sampai menuju ke pad. Jadi sampai menuju ke pad. Nah, ini padnya juga kita obras. Jadi mulai awal dari muka, bawah, bagian bawah sampai melewati pad, kemudian sampai ke bawah lagi. Jadi yang bagian muka yang kita obras biar kelihatan rapi dan biar nggak jerabut-jerabut itu kainnya, sisa-sisa kainnya itu, benangnya kan udah jerabut-jerabut itu ya, makanya kita obras dulu aja. Setelah kita obras, baru kita lakukan proses pengeliman bagian bawah. Pengelimannya bagian bawah, biar nggak jerabut-jerabut juga gitu. Ini adalah bagian yang akan dikelim, jadi bagian bawah dari jilbab. Untuk proses pengukurannya dimulai dari atas ya. Ini untuk mengukur lubang. Jadi lubangnya mengukurnya dari ini, ujung dari pad 25 cm. Kita ukur 25 cm untuk lubang pada anak. Kemudian kita akan garis, kita kasih garis ataupun tanda seperti ini. Kemudian kita akan jahit dari garis ini sampai ke bawah. Ini caranya seperti ini. Ini posisinya udah kita lipat jadi dua ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini, agak sedikit. Biar nggak mengganggu ini. Jadi ini kan kita jahit semuanya, ini pelan-pelan. Kalau yang udah mahir sih nggak masalah ya. Kalau yang belum, ini baik pelan-pelan aja. Langsung ditarik dulu. Jahitnya biar nggak kelewatan. Dan nyampe sini kita akan agak lebar lagi. Ini udah sampai pada leher. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan untuk tengahnya ini. Udah selesai. Nah, ini udah jadi seperti ini. Jadi ini udah jadi ya. Kita jahit pinggirannya seperti ini. Nah ini jadi udah selesai. Seperti ini. Seperti ini. Nah, udah jadi dia berapa kali semua.